Hai Greeners, selamat malam semuanya. Agak gelap di studio, agak gelap di Jakarta, agak gelap di Indonesia. Indonesia emang lagi gelap, men. Yoi. Jadi barusan aja teman-teman kalian lihat apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Ini kita benar-benar agak shock karena kita balik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Iya, Jawa Barat, iya. seminggu dan Indonesia ya kayak gini, berantakan kayak gini. Iya. Kemana-mana juga ya Agak susah, agak sulit. agak susah. Maksudnya gimana ya kita? Lagi di luar sana lagi panas, men. Iya, Gimana? iya. Jadi mereka itu nggak memandang orang yang melintas di situ yang menggunakan kendaraan atau mobil, ya kan? Iya, Kalau misalkan mereka nggak tahu apapun bakal di depan mereka apapun ya bakalan iya, iya. Ya salahnya lagi dalam keadaan panas kayak gini, ini ya. ada beberapa ya pihak tertentu, ya gue bisa bilang lah anggota-anggota DPR yang kemarin malah apa ya, malah suasana yang panas malah dipancing-pancing gitu loh. Malah memancing rakyat ya. Iya, Bukan kayak nganggap enteng padahal ya mereka dipilih oleh rakyat, ya digaji juga oleh rakyat. hidup dengan uang rakyat. Iya. Sampai berapa hari belakangan lu kerjaan lu cuman scrolling. Gue dari pagi itu sampai malam gue itu update tentang Indonesia, ya kan, karena di situ gue ada salah satu komen di apa ya, gue komen di ini hanya Presiden Republik Indonesia, men. Nah terus itu banyak greeners, men. Oke. Banyak greeners, men. Banyak banget greeners. Oh, lu komen di situ? Gue komen. Hah? Gue bilang gini, dulu gue itu 2019 itu gue mati-matian, men. Gue bela Prabowo. Gue ada videonya bela Prabowo gitu untuk rasa keresahan gue terhadap pemerintah sebelum pemerintah pada eranya Pak Jokowi dulu. Iya, iya. Ya, yang dimana mungkin ya kayak menteri-menterinya atau yang lain-lainnya itu ya menurut gua adalah kita ini udah apa ya, keresahan sebagai rakyat itu Udah numpuk. udah gitu, numpuk gitu ya. dan gue pengen ganti presiden gitu. Nah, 2019 gue itu mati-matian, gue sampai di Monas, gue sampai di jalan Jakarta itu gue bener-bener gue perang, men. Gue Oh ya? iya lawan-lawan kayak gitu lah, karena gue dulu memang dukung banget sama presiden kita yang sekarang ini. Sampai akhirnya kayak gue modal sendiri, uang sendiri pada waktu itu, terus pokoknya gimana caranya Pak Prabowo ini jadi seorang presiden gitu. Dan sekarang beliau sudah menjadi presiden, terus akhirnya dengan kejadian Indonesia seperti ini, gue komen sampai gue bilang dulu saya demi Allah Pak, dulu saya pilih Bapak sebagai presiden Republik Indonesia, mati-matian jiwa raga saya semua saya iniin untuk Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Ya, lu dedikasikan lah Iya, gitu agar ya. Indonesia ini ada perubahan, berdiri di atas kaki kita sendiri, gue bilang kayak gitu. Terus beberapa penggalan kata gue, gimana kita mau berdiri kaki kita sendiri Pak, di kaki kita sendiri, untuk berdiri di kaki kita sendiri pun sekarang kita udah nggak bisa Pak, gue bilang kayak gitu kan di, wah itu greeners banyak banget, men. Wah, ada yang nyuruh gue bawa portal, ayo Mendika ke gedung DPR bawa portal, oh banyak banget. Nah itu rasa keresahan gue ya, gue cuman sebagai rakyat dan buat teman-teman juga bangsa Indonesia kita ini, kayak rakyat-rakyat Indonesia ini, gue cuman pengen apa ya, cuman bisa memahami gitu, maksudnya cuman pengen Indonesia ini tuh ya kayak kita biar ya presiden itu biar tahu lah gitu kan. Iya. Bapak Prabowo sendiri pernah bilang dia itu akan selalu bersama rakyat, bahkan tenggelam bersama rakyat, nah gitu. Makanya gue Iya. komen di ininya pemerintahan itu banyak banget greeners, banyak banget.
Nah itu kalau belakangan ada yang bilang, bukan ada yang bilang, gue juga dapat, gue kadang-kadang scroll juga. Terus ada kayak apa namanya, wah ntar jadi perpecahan lagi. Gue baru inget sendiri anjir, gak usah. Jadi gini, gue sih sebenarnya pada saat kemarin pas mulai demo pertama tuh, tanggal 20 berapa? 25, ya nggak sih? Pas tanggal 25 demo pertama itu, sebenarnya gue nggak akan nyangka kalau akan jadi kerusuhan seperti ini, men. Iya. Karena jujur nih, gue di tahun 98 gue join sama Forkot. Gue salah satu yang berhasil naik di atas gedung MPR. Pada waktu itu. Tahun 98 Keren tuh. banget nih. Nah jadi nggak keren juga. Itu ya setengahnya berhasil aspirasi rakyat dan mahasiswa pada saat itu. Ya sisanya kalau untuk yang masalah kerusuhan, penjarahan dan segala macem itu nggak ada urusannya sama mahasiswa. Nggak ada gitu ya. loh. Pure emang. Iya. Nah jadi pada saat demo itu terjadi kemarin tanggal 25, yang ada di pikiran gue adalah pas gue ngeliat nih ya, ada beberapa siaran langsung di depan MPR, gedung MPR, gue ngeliat, ya elah dikit banget. Dikit banget, men. Udah gitu sore-sore itu ditembak mundur sama water cannon. Jadi gue langsung ngeliatnya gini kayak, ya kalian kayak gini aja mundur. Ya emang sih sekarang gue udah berumur dan gue nggak ikutan turun lagi ke sana, jadi gue juga nggak punya hak untuk ngomong lebih panjang lebar tentang situasi di lapangan saat ini. Iya. Tapi waktu itu gue sempat mikir, segini doang, ya udah aman. Nggak tahu tanggal 26 berlanjut, tanggal 27 terus tiba-tiba banyak video anggota DPR yang joget-joget, yang ya Meremehkan lah. iya, itu sangat disayangkan. Kayak jadi kayak kurang lebih kayak gue udah DPR ya, lu mau miskin aja gitu loh. Yang lainnya jadi seperti itu terlihatnya. Jadi di situ gue bilang loh, ini yang kayak gini yang akan memicu kemarahan rakyat Indonesia. dan ya akhirnya semakin parah. Ditambah lagi beberapa hari yang lalu kita juga turut berduka cita untuk teman kita, rekan kita, saudara kita Afan Kurniawan. Benar kan? Iya, ya dia di mana dia nggak demo, dia mau menyelesaikan tugasnya. Ya, shit happen, kejadian, ketabrak dan dilindas. Bukan ketabrak, men, dilindas. Iya sih. Iya sih. Nah sih kalau itu sih ketabraknya gue lihat, kalau gue kan lihat footage penuhnya ya, ada yang dari atas tuh. Iya. Yang dari apartemen kayaknya ngambilnya. Itu kan ngambil mobilnya juga kan agak jauh. Mobil rantisnya itu zigzag gitu, men. Maksudnya bukannya kendaraan rantis itu harusnya ada di bawah di barikade belakang untuk support ya, gitu kan. Ngapain dia sendirian di situ dan jalannya zigzag. Di jalan zigzag ya, keterbatasan blind spotnya gue tahu pasti banyak banget di kendaraan taktis kayak gitu. Ya cuman ngapain lu jalan zigzag, orang lagi rame. Iya. Kayak itu dia. Sengaja gitu, men. Iya, sengaja. Ketabrak dan alih-alih dia bisa mundur dan si bodoh itu ya dia main. Tapi dia langsung jalan terus. Habis berhenti harusnya mundur ke belakang ya. Iya. Kan banyak tuh yang gedor-gedor, harusnya dia gedor ke belakang. Ini dia langsung derek anjing. Gue di situ astagfirullahaladzim, gue langsung kayak nyes, kata gue ini nih. Iya. Anjir, gue bilang, gue sampai nih demi Allah nih, men, gue sampai bilang kalau gue punya kekuatan kayak Iron Man, men. Gue cuma bilang kayak gitu. Lu terbalikin tuh mobil. Gue akan datang, gue akan bus gitu, men. Itulah, gue suka menghayal sih. Tapi emang apa ya? Itu gue ngelihatnya sendiri itu ya kayak dia lagi cari nafkah untuk keluarganya, apalagi dia tulang punggung keluarga. Iya. Kita nggak tahu emaknya di rumah udah nyiapin makan untuk dia pulang. Iya, pasti lah, men. Kan gue lihat juga video tiba-tiba ya orang tuanya dapat kabar duka cita. Ya nyes banget sih, gue sampai gue mau marah nih, anjing gue marah sama udahlah. Nggak bisa. Kayak gitu. Ya pokoknya kita yang kita doain sama-sama Afan Kurniawan.
Ya juga untuk keluarga yang ditinggalkan semoga ya tabah ya. Tabah, terus Gampang sih orang ngomong tabah-tabah, tapi gua pernah ada di posisi dia ditinggalkan orang yang yang kita sayang ya, itu susah. Tabah-tabah emang enak aja orang ngomong, yang jalanin kagak gitu. jalanin agak susah emang. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa kejadian belakangan ini relate ke satu penelusuran kita yang sebenarnya nggak direncanakan. Tadi kita sempat bilang kita baru pulang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kita dari Bali, ya kan? Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Jadi pada saat kita di Jawa Timur, sebenarnya ada satu video, ini sekitar 3 minggu yang lalu yang sudah kita ambil. Tapi kita kayak anggap ya udah itu cuman sekedar video kita seperti biasa gitu kan. Iya, benar. Nah, sebenarnya video ini ada di Candi Songgoriti. Untuk teman-teman yang di daerah Malang, Batu, tahu daerah Songgoriti ini. Rencananya penelusuran kita pada malam hari itu tuh bukan ke Candi Songgoriti ini. Ke hotel. Ke hotel. Iya. Jadi kalau teman-teman yang ngerti Songgoriti, sebelah Candi Songgoriti itu ada hotel terbengkalainya. Iya, benar. Nah, hotel terbengkalai ini memang nggak ada pintu, kita bisa langsung masuk dari samping dan akses ke hotelnya. Sedangkan Candi Songgoritinya itu di pinggir jalan, tapi semua pintunya, akses itu ditutup. Dikunci ya, digembok. Nah, jadi entah kenapa, yang tadinya kita berdua udah semangat, oke men, hotel nih, hotel terbengkalai nih, hotel dari zaman Belanda mungkin ya. Tapi begitu lewat di Candi Songgoriti, tiba-tiba aja fokus gue langsung, kenapa kita nggak ke candi aja sih? Karena kita belum pernah kan, kita belum pernah nyoba untuk investigasi candi atau apapun itu. Dan gue penasaran, katanya kan candi ini kan udah tua banget kan, jadi gue penasaran banget itu gue. Dan salahnya kita nggak tahu sama sekali tentang candi itu sampai begitu kita pulang. Dan ternyata candi tersebut itu dibangun tahun 800-an men, sebelum Masehi. Jadi yang rajanya pada saat itu adalah Empu Sindok, bukan Empu Sendok ya, Empu Sindok. Itu Raja Mataram dulu. Terus yang buat itu, aduh lupa lagi gua namanya. Yang buat Candi Songgoriti. Wah, aduh ini dia jeleknya gua, tapi itulah kita apa adanya. Jadi kita nggak tahu tentang Candi Songgoriti ini, Songgoriti sama sekali. Dan kita akhirnya mutusin, sepakat, ya udah men, kita coba untuk investigasi candinya. Dan kita hari itu langsung melupakan hotel, ya kan. Nah, kenapa itu juga ada kita taruh di noise, karena jujur kita masuk ke Candi Songgoriti itu pertama tanpa izin. Kedua kita manjat dari samping. Bahkan akses manjatnya pun akan gua tayangin sebentar lagi untuk kalian lihat. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang bilang, kenapa kalau interaksi yang seru-seru ditaruh di noise, sedangkan yang di YouTube enggak. Coba kalian telaah lagi lebih lanjut. Karena intinya kita tahu kita rumah pertama kita adalah di YouTube, yang pasti apapun itu yang kita dapetin biasanya kita langsung lempar ke YouTube. Contoh beberapa hari belakangan kita hampir tiap hari upload, mau ada interaksi mau nggak ada interaksi selalu kita upload di YouTube duluan. Kenapa video yang kali ini ada di noise? Karena yaitu pertama akses kita nggak dapet. Dan kalau misalnya ini disebarluaskan di YouTube, ya takutnya otomatis di take down. Pasti akan di take down. Pasti di take down. Karena kalau di YouTube itu akan lebih meluas penyebarannya untuk orang tuh bisa melihat video dan nonton video. Dan itu gampang banget. Soalnya ada beberapa video yang udah kita taruh di YouTube, terus kita kena take down. Kita dapat email, kita dapat pesan macam-macam. Makanya beberapa video yang kita udah bayar tempat, kadang kita suka tanpa izin juga karena memang kita nggak tahu izinnya mau kemana. Kita taruh di YouTube, kita taruh di noise itu, ya itu biar kita
penyebarannya sia-sia supaya juga. ya. Karena pilihannya tuh sebenarnya gini men, antara kita taruh di noise atau nggak tayang sama sekali. Nggak sayang sama sekali sih. Jadi bukannya kalau nggak ditayangin di noise kan pasti ditayangin di YouTube. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Karena kita juga kan ya bukan masalah perhitungan ya. Kita juga kan ya butuh tenaga juga kan untuk buat video itu. Kalau misalkan kita nggak tayangin sama sekali, ya menurut gua ya kita udah capek banget. Iya, mau bazir juga jadi. Mau bazir juga kayak gitu. Bukan semata-mata kita untuk selalu tayangin di noise enggak. Enggak. Nah itu dia. Jadi kenapa menarik? Dari tempat yang tadinya kita nggak rencanakan, yang kita nggak niatin sama sekali, kita dapat satu interaksi, kita dapat satu jawaban pada saat kita pasang portal di Candi Songgoriti tersebut. Dan gua baru aja kepikiran, mungkin ini kayak pertanda men. Pertanda yang kalau misalnya orang Indonesia, mungkin DPR itu atau pemerintah atau warga Indonesia sekalipun nonton video ini, di situ ada pesan yang lu ngomong kebetulan tapi gimana ya? Ini kejadian kita berapa hari belakangan? Taruhlah 5-7 hari belakangan. Kita udah 3 minggu. Kita udah 3 minggu yang lalu. Jadi kayak kok bisa pas banget gitu loh. Kok bisa pas banget. Sedangkan ini benar-benar kita di Songgoriti dan 3 minggu kemudian Indonesia lagi dukanya. Kejadian seperti ini. Lagi kejadian seperti ini. Maksudnya kayak gimana? Oke, langsung aja kita sama-sama saksikan video investigasi kita di Candi Songgoriti. Hey Greeners, malam hari ini agak beda karena kita dapat satu lokasi bukan yang disinyalir angker, tapi yang disinyalir jadul. Sebenarnya di sini ada hotelnya juga, men. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih tertarik sama candinya. Yoi, kita lagi ada di daerah Songgoriti. Lagi ada di daerah Songgoriti, di depan kita di sana nantinya kita harus cari dulu akses ke sana. Tapi katanya sih manjat pagar dikit. Jadi itu adalah Candi Songgoriti, men. Gue penasaran. Lu bawa portal? Portal bawa, cuma bawa gue taruh dalam tas semua. Oke, aman. Kalau gitu, gue penasaran aja sih apa yang kita dapat kalau kita ke tempat-tempat yang seperti ini. Tapi kita mulai dari akses jalannya dulu. Lu waktu sekolah pernah ke candi gak, men? Nggak main gue begituan. Gue mainnya ke Bali. Mesin. Ada mesin dalam. Apa? Mesin. Wah, tampilan serem nih. Ada itu ya? Hah? Iya ada itu. Halo? Housekeeping office. Halo? Oh, dikunci. Halo, halo? Oh, oke. Nggak ada. Gudang bekas TV-TV. Nggak ada ya? Ah, TV kayak gini nih. TV jadul. Sini kali ya? Ya. Indonesia tanah air beta pusaka. Ini villa-villa men ya? Ini ya men, vilanya men. Iya.
Terus mana? Terus. Mentok. Cari akses untuk nyebrangin pagar yang di depan sana. Gue pengen Panjat Pinang dah. Gue pengen Panjat Pinang tapi gue jangan diinjak. Gue mau di atas terus. Yang di atas? Iya. Alah, tapi gue lu aja takut ketinggian. Gaya. Ya demi Indonesia, men. Asik. Kagak lah, demi kemenangan. Mana ya? Ini. Aduh, manjat lagi aja. Gua. Ini. Gembok ya. Nah, sini nih. Ini. Nih. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak? Bisa, men. Gue ngeri aja itu. Nyenggol portal. Aduh. Lu masuk gak? Enggak, gue disini. Ya. Lu sendirian buka portal sana.